Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dibaswara, NIM 1909076040, Prodi Teknik Elektro, Universitas Mula Warman. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang film dokumenter, tepatnya mereview tentang suku Baduy untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Ilmu Sosial Budaya dengan dosen pengampu Pak Aris Setioko. Langsung saja cek di videonya. Bye. Poin-poin peristiwa dalam film dokumenter. Ada beberapa yang saya simpulkan. Yang pertama, kehidupan suku Baduy masih sangat bergantung dengan alam. Yang kedua, sangat mempertahankan tradisi dari nenek moyang. Yang ketiga, melakukan aktivitas sesederhana mungkin. Contohnya, berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Yang keempat, selalu menghargai sesama. Yang kelima, mengedepankan kepentingan bersama. Yang keenam, tidak menggunakan listrik. Yang ketujuh, mengembangkan nalar tanpa sekolah, mempelajari semua dari alam dan wejangan dari orang tua. Yang kedelapan, bersyukur atas apa yang dimiliki, kebahagiaan yang mereka dapat diperoleh dari kesederhanaan. Yang kesembilan, memanen hasil bumi mereka sekali setahun. Suku Baduy merupakan kelompok etnis masyarakat adat suku Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Banten. Populasi mereka sekitar 26.000 orang. Mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menutupi dirinya dari dunia luar. Masyarakat Baduy dalam melarang beras hasil ladang sendiri untuk dijual karena dari dahulu dilarang oleh adat mereka dari zaman nenek moyang dan hingga sekarang. Tetapi hasil bumi yang lain seperti madu, pisang, ubi, durian, jengkol, itu semua bisa dijual. Kecuali untuk padi atau beras tidak boleh dijual. Kalaupun dijual, itu hanya boleh dibarter. Baduy dalam hanya mengizinkan sekali tanam padi dalam setahun dan hanya menggunakan obat atau pupuk organik. Mekanisme pertanian juga dilarang, termasuk penggunaan cangkul dan kamera. Masyarakat Baduy yang tinggal di Baduy dalam maupun luar memiliki lahan merupakan tanah adat, bukan milik hak sendiri. Mereka bisa bergantian tempat dengan orang lain atau pindah ke tempat lahan yang kosong dan bisa digantikan kawannya. Ya, di situ menjadi poin penting untuk saya karena sebagai anak muda saya harus mengedepankan kepentingan bersama. Dan mereka melarang menjual tanah maupun itu di Baduy dalam dan luar. Orang luar juga tidak boleh membeli tanah atau lahan di daerah tempat tinggal mereka. Orang Baduy luar bisa membuka lahan di tempat lain di luar Baduy atau di daerah lain. Mereka kemanapun berjalan menyusuri hutan tidak memakai alas kaki apapun. Itu adalah adat atau tradisi dari zaman dahulu hingga sekarang. Untuk mandi, sabun dan sampo mereka menggunakan daun-daunan yang dihancurkan dengan batu di tepi sungai dan menggosok-gosokkan daun tersebut ke kepala mereka, muka, dan badannya hingga bersih. Hampir setiap hari mereka melakukan hal tersebut untuk membersihkan badan. Di suku Baduy dilarang menggunakan pupuk karena hal tersebut dilarang oleh petua adat turun-temurun dari nenek moyang dan tidak boleh menggunakan pupuk. Hanya boleh memakai daun cengkudu, membuat obat pun memakai daun cengkudu. Pemerintah pernah mendorong agar mereka dapat panen setahun 2 kali, tapi adat melarang. Namun kalau panen setahun 2 kali membuat mereka kelelahan dan waktu tersebut habis karena hanya untuk bekerja. Meski panen setahun sekali asal cukup sandang pangan, itu kata warga sekitar. Di Baduy dalam, sekolah tidak begitu berjalan, tapi otak nalar masing-masing berkembang dengan sendirinya karena pengaruh dari orang tua yang mengajarkan tentang alam sekitarnya. Menurut leluhur mereka, orang Baduy tidak boleh pintar sebab kalau pintar, orang pintar tersebut cenderung saling menjatuhkan dan memperdaya orang lain. Itu menjadi salah satu poin penting bagi saya, menjadi motivasi tersendiri agar dapat meniru perilaku sikap dari suku Baduy. Terima kasih sudah menyaksikan video saya.
kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm failing.